Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12A1 akan melakukan ujian praktek simulasi sidang dengan kasus kopi sianida. Izinkan kami perkenalkan diri dari Putra. Perkenalkan, nama saya Putra Anggara sebagai petugas keamanan. Saya Ria Apriliana Radmin sebagai saksi ahli psikologi. Saya Alfi Harizki sebagai terdakwa. Saya Titi Fatimah Zahra sebagai keluarga korban. Saya Irastiana Serbadia sebagai panitera. Saya Salsabila Rahadatul Aisi sebagai penasihat hukum korban. Saya Naswa Tarizki sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Nabila Putri sebagai hakim anggota 2. Saya Golin Fitria Sidik sebagai hakim ketua. Saya Yopes Masal Tamburan sebagai hakim anggota 1. Saya Novalia sebagai jaksa penuntut umum 1. Saya Rasa Julianto sebagai keluarga korban. Saya Rizky Aditya sebagai penasihat hukum. Saya Ratika Anissa Irina sebagai saksi ahli forensik. Saya Dewi Catherine sebagai saksi 1. Saya Najwa Rizkia sebagai saksi 2. Saya Kayla Hakim Pramula Insani sebagai saksi ahli toksikologi. Saya Indra Miani sebagai editing. Saya Michael Asalan Subas sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sidang perkara pidana nomor 777/pidana B/2016/2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Alfi Harizki segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama atas nama terdakwa Alfi Harizki dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadirkan terdakwa Alfi Harizki ke persidangan. Saudari terdakwa, silakan maju ke depan. Panitera, tolong verifikasi identitas terdakwa sesuai berkas. Nama Alfia Harizki, lahir di Bekasi 16 April 2008, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Bekasi. Sesuai yang mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalankan persidangan hari ini? Baik, saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, izinkan kami membacakan rangkaian perbuatan terdakwa Alfi Harizki yang secara sistematis dan terencana telah merampas nyawa saudari Hanum Nuraini Sutisna. Bahwa niat terdakwa dimulai pada 5 Desember 2015 saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia. Terdakwa sangat aktif menghubungi korban melalui WhatsApp dan menginisiasi pembentukan grup WhatsApp bernama Billy Blue Days. Pada tanggal 6 Januari 2016, terdakwa secara sepihak menentukan lokasi pertemuan di restoran Oliver. Terdakwa sengaja datang lebih awal pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan survei lokasi. Tak lama kemudian, terdakwa pergi ke toko Bath and Body Works untuk membeli 3 buah batang sabun dan meminta 3 paper bag terpisah sebagai alat untuk menghalangi kamera CCTV di kemudian waktu. Bahwa sekitar pukul 16.14 waktu Indonesia Barat, terdakwa kembali ke restoran Oliver dan sengaja memilih meja 54 yang areanya tertutup dan membelakangi tembok. Terdakwa langsung memesan Vietnamese Ice Coffee untuk korban dan segera membayar sebelum korban datang, sebuah tindakan yang tidak lazim dengan etika bertemu. Sekitar pukul 16.24 waktu Indonesia Barat, saksi Dewi Catherine selaku runner menyajikan kopi VC tersebut sesuai SOP. Namun, segera setelah saksi meninggalkan meja, terdakwa langsung memasukkan sedotan ke dalam gelas meskipun korban belum tiba di lokasi. Bahwa pada pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa yang menyusun 3 paper bag di atas meja sebagai benteng untuk menutupi aktivitasnya. Dalam rentang waktu pukul 16.30 sampai dengan 16.45 waktu Indonesia Barat, di balik penghalang tersebut, terdakwa memasukkan racun natrium sianida ke dalam gelas milik korban. Setelah racun tercampur
pun, terdakwa menyingkirkan paperback ke belakang sofa dan kembali ke posisi semula, menunggu korban datang menghampiri mautnya. Bahwa sekitar pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, korban Hanung dan saksi Najwa tiba. Terdakwa dengan tipu musnah berkata, "Ini buat lu dong, kan lu bilang lu mau," tanpa rasa curiga sedikitpun. Korban pun minum kopi tersebut. Seketika korban bereaksi, "Gak enak banget, this is awful," sambil mengimat kibas tangan karena panas yang menyengat. Terdakwa menunjukkan sikap dingin dan menolak mencicipi minuman tersebut. Hanya dalam waktu 2 menit, korban Hanung pingsan, mengeluarkan buih, pandangan mata kosong, dan mengalami kejang-kejang. Kejang-kejang tersebut sangat hebat hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Hasil di laboratorium menunjukkan adanya dosis mematikan sianida dalam gelas kopi dan lambung korban. Berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, kami, Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Terdakwa telah secara sadar dan tenang mengatur setiap detail untuk memastikan kematian korban. Demikian dakwaan ini kami bacakan. Saudari terdakwa, apakah saudari mengerti dakwaan tersebut? Saya mengerti yang mulia, namun saya tidak mengakui tuntutan tersebut. Catat Panitera, terdakwa tidak mengakui dakwaan. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan atau keberatan terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Benar yang mulia, kami keberatan. Dakwaan yang disusun oleh jaksa sangat kabur. Jaksa menyebutkan klien kami merencanakan pembunuhan, tapi tidak bisa menjelaskan secara rinci kapan dan bagaimana racun itu dimasukkan. Ini bukan dakwaan hukum, yang mulia, ini seperti sebuah novel fiksi. Kami mohon majelis hakim membatalkan dakwaan ini demi hukum. Keberatan yang mulia, dakwaan ini kami sudah berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang sah. Masalah teknis kapan harus dimaksudkan adalah majelis pembuktian nanti. Jangan jadikan keberatan formalitas untuk memenuhi fakta bahwa ada seorang nyawa manusia yang hilang. Izin menanggapi yang mulia. Penasihat hukum terdakwa mencoba mengiring opini sejak awal. Mereka bicara soal teknis, sementara kami di sini bicara soal keadilan bagi keluarga yang kehilangan anaknya. Setiap detik yang digunakan penasihat hukum untuk memperdebatkan kata-kata dalam dakwaan adalah penghinaan terhadap penderitaan keluarga korban. Saudara korban, harap tenang. Kita di ruang sidang, bukan di pasar. Hukum acara pidana menuntut akurasi. Jika dakwaan saya sudah tidak jelas, bagaimana mungkin kita bisa mencari kebenaran yang adil? Jangan gunakan air mata untuk menghamburkan lemahnya bukti yang kalian miliki. Atau tidaknya bukti akan kami buktikan dengan ahli dan saksi kami nanti. Tugas kami sekarang adalah membacakan apa yang terjadi. Dan faktanya, klien Anda berada di sana dan korban meninggal setelah minum kopi yang dipesankan klien Anda. Cukup. Kedua belah pihak harap tenang. Saudara penasihat hukum, keberatan Anda telah kami catat. Sekarang, kita lanjutkan ke agenda pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa, silakan kembali ke depan. Hadirkan saksi 1 dan saksi 2. Saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Dari saksi, sebelum memberi keterangan, Anda harus bersumpah. Panitera, silakan bantu prosesi pengambilan sumpah. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Jaksa Penuntut Umum untuk memulai pemeriksaan saksi 1 dan saksi 2. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi Dewi, jelaskan apa yang Anda lihat saat menyajikan kopi TIC di meja 54. Saya menyajikan kopi pukul 16.24. Terdakwa sudah ada di sana sendirian. Posisi 3 paperback miliknya disusun berderet di atas meja mendekati gelas kopi, sehingga saya hampir tidak bisa melihat dengan jelas gelasnya. Majelis hakim, ini poin penting. Susunan paperback ini bukan sekedar belanjaan, tapi benteng yang sengaja untuk menutupi aksi terdakwa dalam menuangkan racun. Keberatan yang mulia, saudara jaksa hanya berimajinasi. Saksi, apakah ada peraturan di KP Anda yang melarang pelanggan menaruh tas belanjaan di atas meja? Tidak ada, Pak. Lalu bagaimana Anda bisa menyimpulkan itu mencurigakan? Itu hanya opini subjektif. Fakta hukumnya tidak ada satupun orang yang melihat klien saya menyentuh gelas tersebut
setelah Anda pergi, benar? Interupsi, izin menanggapi yang mulia. Kita harus melihat kewajaran. Saksi, apakah lazim seorang tamu membayar pesanan bahkan sebelum temannya datang, seperti yang dilakukan terdakwa? Kalau lazim itu biasanya pembeli membayar pesanannya setelah selesai makan. Jelas sekali, ada upaya untuk segera menyelesaikan transaksi agar terdakwa bisa langsung pergi setelah korban meminum racunnya. Ini adalah persiapan matang. Lagi-lagi asumsi, membayar lebih awal bisa jadi karena klien saya ingin mentraktir dan tidak ingin repot di akhir. Majelis hakim, antara kopi disajikan hingga diminum korban ada rentan waktu hampir 50 menit. Dalam 50 menit itu, gelas berada di area terbuka. Siapa yang menjamin tidak ada kontaminasi dari staf lain atau lingkungan? Kami menjamin melalui bukti CCTV. Sekarang kami beralih ke saksi 2. Bagaimana reaksi terdakwa saat korban Hanu mulai kejang-kejang? Hanu melibaskan tangan dan berangin sama kuat. Dia pegang hebat, mulutnya berbunyi sementara terdakwa hanya berdiri diam di sebelah kanan dan tidak menolaknya sama sekali. Dia bahkan menolak saat meminta mencicipi kopi tersebut. Para sahabat sejati akan panik jika temannya sekarang. Sikap dingin terdakwa adalah bukti bahwa dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah calculated behavior. Saya keberatan dengan terminologi tersebut. Saksi Najwa, setiap orang memiliki cara berbeda menghadapi trauma. Ada yang berteriak, ada yang membengkak karena stroke. Anda bukan ahli psikologi, jadi jangan beli biangnya klien saya sebagai tanda bersalah. Tetapi saksi ahli kami nanti akan membuktikan bahwa ketenangan terdakwa sangat orientatif, bukan shock. Dia bahkan sempat memindahkan paper bag dengan sangat tenang di tengah kekacauan. Cukup, perdebatan ini sudah masuk ke pokok perkara. Penasihat hukum dan jaksa silakan duduk kembali. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 kami anggap cukup. Saksi 1 dan saksi 2 silakan kembali ke tempat. Silakan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ahli forensik ke persidangan. Hadirkan saksi ahli forensik. Saudari saksi, sebelum memberi keterangan, Anda harus disumpah. Panitera, silakan bantu proses pemanggilan sumpah. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Ahli, Anda adalah dokter yang melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel organ pada tubuh korban. Berdasarkan temuan medis, apa penyebab utama kematian korban? Penyebab kematiannya adalah asfiksia atau gagal nafas sistemik yang terjadi sangat cepat. Berdasarkan pemeriksaan pada organ lambung, kami menemukan adanya perdarahan hebat dan korosi yang masif. Jaringan mukosa lambung berubah menjadi warna merah terang atau cherry pink yang merupakan ciri khas paparan zat cyanida dalam dosis tinggi. Bisa Anda jelaskan bagaimana zat tersebut bisa membunuh korban dalam waktu yang singkat? Cyanida adalah racun yang sangat efisien. Begitu masuk ke peredaran darah, ia mengikat enzim sitokrom C oksidase. Secara sederhana, racun ini menghentikan kemampuan sel untuk menyerap oksigen. Jadi, meskipun paru-paru bekerja, sel-sel tubuhnya tercekik karena tidak bisa menggunakan oksigen tersebut. Kematian terjadi dalam hitungan menit akibat gagal jantung dan kerusakan otak permanen. Ahli, Anda hanya melakukan pengambilan sampel dan bukan otopsi menyeluruh terhadap seluruh organ tubuh, benar? Bagaimana Anda bisa begitu yakin penyebabnya adalah racun, padahal mungkin saja korban punya riwayat penyakit jantung atau stroke? Dalam kedokteran forensik, kami melihat kesesuaian antara circumstances, keadaan dengan temuan fisik. Jika ini adalah jantung atau stroke, kita tidak akan menemukan kerusakan korosif di lambung. Selain itu, ciri cherry pink pada organ dalam dan darah adalah tanda patognomonik, tanda spesifik yang hampir tidak ditemukan pada penyebab kematian alami lainnya. Kerusakan pada lambung korban menunjukkan zat itu masuk saat lambung masih berfungsi aktif, sesaat sebelum kematian. Tapi tanpa otopsi total, Anda tidak bisa menyingkirkan kemungkinan lain 100%, bukan? Secara medis, bukti yang kami temukan sudah eksklusif. Adanya 0,2 mg per liter cyanida di lambung yang rusak parah secara kimiawi sudah cukup menjelaskan rangkaian peristiwa kematian. Kesimpulan Anda, kematian ini tidak wajar dan disebabkan oleh zat eksternal. Betul Yang Mulia, kematian ini terjadi akibat masuknya zat toksik yang bersifat korosif dan menghentikan pernapasan seluler secara mendadak.
Baik, karena keterangan medis sudah jelas, ahli forensik silakan memintakan kursi saksi. Silakan jaksa penuntut umum untuk memulai pemeriksaan saksi ahli. Hadirkan ahli toksikologi. Saudari saksi, sebelum memberi keterangan, Anda harus disumpah. Panitera, silahkan bantu prosesi pengambilan sumpah. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik, zat apa yang ditemukan dalam gelas kopi korban dan berapa kadarnya? Kami menemukan kandungan natrium cyanida yang sangat rendah. Dalam tubuh kopi di gelas, kadarnya mencapai 290 mg per liter. Sebagai perbandingan, dosis letal atau dosis mematikan bagi manusia hanya sekitar 2 hingga 3 mg per kilogram berat badan. Jadi, jumlah di gelas tersebut cukup untuk membunuh lebih dari 20 orang dewasa. Keberatan yang mulia, ahli, Anda menyatakan ada cyanida di gelas, tapi setelah otopsi lambung korban hanya menemukan 0,2 mg liter cyanida. Bukankah jumlah seperti itu bisa muncul secara alami karena proses pembusukan mayat? Secara sains tidak mungkin. Cyanida akibat pembusukan biasanya hanya muncul dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari itu. Terlebih lagi ditemukan tanda korasi atau luka bakar kimia di lambung korban. Ini membuktikan bahwa zat yang masuk adalah zat keluar yang sangat korosif dan pekat yang diminum sesaat sebelum kematian. Tapi Anda tidak bisa memastikan siapa yang memasukkannya, bukan? Tugas saya hanya menjelaskan apa saja dan bagaimana reaksinya, bukan siapa pelakunya. Baik, ahli toksikologi silakan kembali ke tempat. Jaksa, hadirkan ahli psikologi. Saudara saksi, sebelum memberi keterangan, Anda harus disumpah terlebih dahulu. Panitera, silakan bantu prosesi pengambilan sumpah. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain. Dan tidak lain. Dari yang sebenar-benarnya. Dari yang sebenar-benarnya. Ahli psikologi, Anda telah mengobservasi rekaman CCTV dan profil terdakwa. Apa analisis Anda mengenai sikap terdakwa yang sangat tenang saat kejadian? Dalam psikologi forensik, kami menyebutnya sebagai calculated behavior. Di saat semua orang di sekitar meja panik, saksi Najwa berteriak, pelayan berlarian. Justru terdakwa menunjukkan inappropriate effect atau emosi yang tidak sesuai. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, tidak menunjukkan empati atau keinginan untuk menolong sahabatnya. Namun, bagaimana dengan tindakan menyusun paper bag di atas meja? Itu adalah bentuk compartmentalization. Terdakwa secara sadar menciptakan ruang privat di ruang publik. Secara psikologis, ini dilakukan untuk menutupi rasa cemas atau menutupi sebuah aktivitas yang tidak ingin diketahui orang lain. Pergerakan tangannya yang sangat terukur, bukan gerakan spontan orang yang sedang bersantai. Ahli, setiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi trauma. Ada yang panik, ada yang membeku. Bukankah ketenangan klien kami bisa saja merupakan bentuk shock yang mendalam? Shock biasanya diikuti dengan disorientasi. Namun dalam rekaman, terdakwa sangat orientatif. Ia bisa memindahkan paper bag dengan tenang tak lama setelah kejadian. Ini bukan tanda shock, melainkan tanda orang yang memiliki kontrol diri yang sangat tinggi atas situasi yang sudah diprediksi sebelumnya. Baik, ahli psikologi silakan kembali ke tempat. Saudari jaksa penuntut umum, silakan langsung pembacaan surat tuntutan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan bukti CCTV, keterangan saksi dan ahli sesuai pasal 184 KUHP, kami tidak menemukan alasan pemaaf. Kami menuntut terdakwa Alfi Harinski dalam pidana penjara selama 20 tahun. Saudara penasihat hukum, Anda telah mendengar tuntutan dari jaksa. Apakah Anda akan mengajukan pembelaan? Tentu yang mulia, tuntutan ini dipaksakan, tidak ada bukti langsung.
CCTV tidak merekam tangan terdakwa memasukkan sesuatu. Sesuai pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal 2 alat bukti sah dan keyakinan. Kami mohon terdakwa dibebaskan. Apakah kuasa hukum ada yang ingin disampaikan? Terima kasih yang mulia. Kami ingin majelis hakim melihat ke arah kursi penonton, di mana orang tua korban duduk dengan penempaan, mengapa tidak bisa dibayar dengan tabun. Kami memohon majelis hakim memberikan hukuman yang maksimal. Keadilan bagi kami bukan soal balas dendam, tapi soal memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang merasa bisa merenggut nyawa dan nyawa orang lain dengan begitu dingin dan berencana. Anak kami mati dengan mengenaskan. Kami mohon keadilan setinggi-tingginya. Anak kami butuh keadilan. Baik, majelis hakim telah mendengarkan tuntutan dari jaksa atau pembelaan dari penasihat hukum serta pernyataan dari keluarga korban. Dengan ini, pemeriksaan perkara pidana nomor 777/pidana-B/2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, majelis hakim memerlukan waktu untuk musyawarah guna mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Dengan ini, sidang kami skors dan ditunda selama beberapa saat. Skors dicabut. Sidang dilanjutkan kembali. Saudari terdakwa, silakan maju ke depan. Majelis hakim telah bermusyawarah. Hadirin dimohon berdiri untuk pembacaan putusan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti secara sah ada niat jahat atau mens rea dari terdakwa Alvia Rizky. Hal ini terkuat dengan fakta bahwa terdakwa secara sengaja memilih lokasi yang tidak terjangkau CCTV secara maksimal, melakukan survei lokasi lebih awal dan tuntas petas. Demikian rupa untuk menghalangi pandangan mata ke arah gelas kopi korban. Perbuatan membayar pesanan terlebih dahulu juga dinilai sebagai tindakan tidak lazim yang merupakan bagian dari persiapan eksekusi. Menimbang bahwa dari sisi medis dan saintifik, keterangan ahli kedokteran forensik dan toksikologi telah mengonfirmasi adanya kandungan natrium cyanida sebesar 298 mg per liter di dalam gelas kopi korban. Meskipun penasihat hukum mempermasalahkan jumlah kecil cyanida di lambung, majelis hakim berkeyakinan bahwa kerusakan korosif pada mukosa lambung korban merupakan bukti tak terbantahkan bahwa racun masuk saat korban masih hidup. Selain itu, sikap terdakwa yang sangat tenang dan tidak melakukan upaya pertolongan apapun saat korban sedang sekarat menunjukkan adanya kontrol diri yang tinggi atas situasi yang telah diprediksi. Menimbang bahwa unsur pembunuh berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran atas tindakan terdakwa. Maka, dengan ini mengadili, menyatakan terdakwa Alvia Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 20 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang perkara pidana ini dinyatakan selesai dan tutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang.